Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaidin. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. NIM saya adalah 22811310888. Saya akan mempresentasikan tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran atau yang disebut Aqsam Al-Quran. Mari kita simak pengertian dari sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Berikut pengertiannya. Aqsam secara etimologis, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang artinya adalah sumpah. Kalau menurut Singgot, asli qasam tersebut berasal dari fi'il atau yang disebut aksama atau akhlafa yang dimuktadiakan dengan ba untuk sampai kepada al-muqsam b. Secara terminologis, maka aksam adalah mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang-orang yang bersumpah, baik itu secara nyata maupun secara keyakinan saja. Ada beberapa unsur dari aqsam Al-Quran. Yang pertama adalah muksim. Muksim ini adalah pelaku sumpah. Yang kedua adalah muqsam b. Muqsam b ini sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Adat qasam. Adat qasam ini adalah alat untuk bersumpah. Muqsam alaih, berita yang akan dijadikan isi sumpah atau yang disebut dengan jawab sumpah. Manfaat dari Al-Quran yang pertama adalah untuk orang yang netral atau wajar-wajar saja terhadap eksistensi sesuatu berita atau tidak ragu-ragu dan tidak pula mengingkarinya, untuk orang yang diberikan kalam ibtidal atau yang disebut dengan berita tanpa menguat dengan menggunakan takkid ataupun sumpah. Yang kedua adalah untuk manusia yang bersifat ragu-ragu terhadap kebenaran suatu berita, maka yang diterima sehingga mereka diajukan perlu diberi sedikit penguat yang disebut dengan kalam tolabi atau berita yang dibubuhi takkid untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Untuk orang-orang yang bersifat ingkar terhadap berita yang didengarnya, maka mereka menyangkal terhadap suatu berita yang disampaikan kepada mereka atau yang didengar kepada mereka. Karena mereka menyangkal terhadap suatu berita yang disampaikan kepadanya, maka harus disertai dengan yang namanya kalam ingkari atau diperkuat dengan kadar keingkarannya. Maka dari suatu pengertian tersebut, maka kita tahu dan kita harus bisa memahami bahwa yang namanya sumpah-sumpah dalam Al-Quran ini sudah ada di Al-Quran yang dinaskan oleh Allah agar kita harus tahu kebenaran yang ada dalam Al-Quran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.